Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Feli Ardiansah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25404081295. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah 2 Kebumen kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, luar biasa. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Di absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk tadi? Rahma, kenapa? Sakit apa, ada yang tahu? Demam. Oke, saya absenkan dulu melalui Siapit ya. Rahma, Novita Sari, sakit. Oke, sudah saya absenkan. Saya minta ketua kelas silakan berdoa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Bil Islami dinan. Wa bil Islami dinan. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mengulas pembelajaran ya minggu yang lalu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai tentang amanah dan jujur. Terus pada ingat ya, pengertian amanah dapat dipercaya, jangan ragu-ragu ya, dapat dipercaya. Kalau jujur tidak berbohong, Terus contoh-contohnya masih ingat? Amanah, contoh amanah? Tanggung jawab, apalagi tidak berkhianat. Kita hari ini akan mempelajari materinya masih sama ya, menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Amanah itu yang benar seperti apa sih? Yang kedua, meyakini bahwa manusia itu akan dipertanggungjawabkan. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan amanahnya yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Baik, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking sederhana. Boleh? Anak-anak silakan berdiri dulu. Ya, semangat dulu. Silakan di sebelah sini. Oke? Baik, sebelah sini Mas. Mbak, sebelah sini. Oke, perhatikan ice breakingnya ya, sedikit gerakan tubuh agar tubuh kita biar tidak ngantuk gitu ya. Oke, perhatikan instruksinya. Kalau saya bilang maju, kalian lompat maju seperti ini. Maju. Kalau mundur. Nanti akan mengikuti instruksi saya selanjutnya. Kalau instruksi saya nanti yang kedua lawan kata, berarti kalian sebaliknya. Kalau saya bilang maju, kalian mundur.
Kalau saya bilang kanan, kalau saya mundur, kalau saya bilang mundur, kalian. Oke, sekarang sesuai instruksi dulu. Maju, mundur, kanan, kiri. Oke. Ya, gerak semua ya. Oke, sekarang lawan kata. Maju. Ayo, mundur. Kanan. Oh, siapa yang salah? Fokus, harus fokus. Sekarang dua instruksi. Kalau dua instruksi berarti masih lawan kata. Kalau saya bilang maju, maju berarti kalian. Oke. Maju, mundur. Mundur, maju. Baik, anak-anakku, selanjutnya adalah kita mempelajari kaitannya dengan apa sih amanah dan jujur itu. Amanah itu seperti yang sudah kita bahas, berasal dari kata aman yang berarti dapat dipercaya. Ya, dalam Islam amanah itu adalah sifat yang mengacu pada kemampuan seseorang yang memegang teguh tanggung jawab, memegang tanggung jawab. Terus jujur itu adalah sikap berkata atau bertindak. Kalau amanah itu ya bisa dipertanggungjawab enggak orangnya. Kalau jujur itu kaitannya dengan ya dia bisa melakukan bertindak sesuai dengan kebenaran atau tidak. Gitu ya. Terus tanpa adanya kebohongan dan manipulasi. Orang yang jujur adalah mereka yang konsisten dalam menyampaikan dan menjalankan sesuai faktanya. Selanjutnya, pentingnya memiliki perilaku amanah dan jujur. Yang pertama adalah apa? Kalau kita punya sifat amanah dan jujur, pasti kita akan memiliki namanya peningkatan kepercayaan. Pasti kita akan percaya diri. Orangnya pasti akan percaya diri. Orang yang meningkatkan kepercayaan itu orang yang amanah, jujur, lebih dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Menjaga hubungan baik dalam keluarga, terus mendekatkan diri kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menghindari masalah dalam kehidupan. Kalau ada masalah pasti dihadapi, diselesaikan. Terus selanjutnya adalah hikmahnya orang yang memiliki sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang pertama itu ada membangun kepercayaan. Pasti kalian akan dipercaya oleh orang lain. Mendapatkan ketenangan, hidupnya akan tenang. Kalau orang yang tidak amanah dan tidak jujur, pasti orangnya tidak tenang. Kemana-mana risau, kemana-mana nanti ketemu dia, nanti ketemu itu. Mendapatkan ketenangan hidup, terus mendatangkan kesuksesan. Ya, kepercayaan, sikap jujur itu pasti akan meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang amanah dan jujur. Ingat ya, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang amanah dan jujur. Pasti Allah akan menolong. Selanjutnya adalah disukai dan dihormati. Ya, disukai orang pasti, dihormati orang. Mana ada orang yang amanah dan jujur tidak dihormati oleh orang lain. Sifat jujur dan amanah akan membuat seseorang disenangi dan dihormati oleh orang lain karena dianggap memiliki integritas. Jangan dikira kita itu melakukan hal yang sederhana saja itu tidak berimpact. Pasti berimpact. Jujur sedikit pun, amanah sedikit pun nanti akan semuanya akan dibalas. Kalian tidak jujur, Allah akan membalas. Balasannya itu bisa di dunia, pasti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Paham ya? Selanjutnya ada menghindari keburukan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Apa? Kejujuran akan menjauhkan individu dari sifat munafik, fitnah yang dapat merusak hubungan sosial.
Salah satunya adalah kita sebagai manusia itu hidupnya bermasyarakat. Kalau kita sudah tidak jujur dengan orang yang satu, ya kan, kita akan kaku dengan orang itu. Lalu kita ketemu dengan orang yang satu lagi, tidak amanah, akan merusak hubungan sosial lagi. Terus kalau kita kemana-mana, ya kan, tidak amanah dan jujur, akhirnya apa? Ya kita mendapatkannya seolah-olah kita tidak tenang. Terus memperoleh pahala, jelas tadi ya sudah saya sampaikan bahwa kalau kita jujur, kita amanah, pasti Allah memberikan pahala. Selanjutnya, oke, ada sebuah video yang ini saya tampilkan. Coba perhatikan ya. Video ini kaitannya dengan kejujuran. Dan pengen duitnya pun itu udah jadi hak kamu kok. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya barang aja ke sini. Nah, barang aja sini ya. Gak barang aja sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Mesti. Om. Ini dompetnya om. Kamu siapa? Ini om.
Ya, ada pertanyaan dari video ini? Ada? Oke. Dari video tersebut bisa diambil hikmahnya yang sangat luar biasa. Seorang anak kecil yang sangat mudah sekali dipengaruhi kemungkinan, tapi karena anak kecil ini punya karakter jujur dan amanah, ya, seorang penjual isu yang kemana-mana, yang memungkinkan potensi untuk mengambil uang itu karena kebutuhan. Tadi sudah ditayangkan dalam perilakunya anak tersebut, pengen beli jajan, melihat uang tersebut mau digunakan kok keinget terus, bahkan tidur keinget, bahkan kakaknya ya atau salah satu temannya yang agak lebih besar itu mempengaruhi, ayo pakai saja, uang itu jangan disimpan, sudah itu tuh milikmu gitu kan. Akhirnya dia tidak, dan pada akhirnya dia bertemulah dengan seseorang, dan seseorang itu tadi agak kaget dilihat dompetnya isinya itu masih utuh. Orang tersebut pasti tahu betul isi dompetnya, uangnya berapa. Akhirnya apa? Tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa kesuksesan, kejujuran, amanah itu akan menghasilkan kesuksesan. Imbalan dari amal itu dibuktikan langsung di dunia. Nah, besok kelak tentu akan dibuktikan atau dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai persoalan tersebut, tapi berkelompok ya. Nanti akan saya siapkan lembar kerjaannya. Saya akan membagi kelompok dulu. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Hitungannya dari kanan ke kiri. Kanan, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Baik, setelah itu kalian berkelompok, silakan menyesuaikan nomornya tadi, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Silakan. Lanjut. Perhatikan, ini sudah ada lembar kerja peserta didik. Di sana ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perhatikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa hikmah melaksanakan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, bagaimana cara kita meyakini bahwa amanah dan jujur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan amanah dan jujur dalam lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Oke, silakan. Saya bagi kurang 1 ya. Ini yang satu gimana tadi? Silakan kalian bekerja kelompok, berdiskusi. Ya, dijawab di lembar LKPD tersebut. Ya, bisa. Pak, Ya, berapa Pak? apa yang mana? Ininya. Oke, yang nomor 3. Masing-masing 1 saja ya. Masing-masing 1, sekolah 1, di rumah 1, masyarakat 1. Kelompok 1 ada kendala? Sudah selesai? Hampir. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, persiapkan ya. Nanti siapa yang menyampaikan? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok 4 ada kendala? Sudah selesai? Oke, sambil menunggu kelompok 1 belum selesai, sedikit lagi ya. Oke, baik, sudah selesai semua.
Setelah ini kita akan menyampaikan hasil diskusi kalian yang akan dipresentasikan di depan. Oke, baik. Urutannya dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan membawa hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Arya. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Destian. Mas, 1. Apa hikmah melaksanakan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar? Hikmah amanah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan pahala, meningkatkan kesayangan. Hikmah jujur membangun kepercayaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah melaksanakan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar? A. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. B. Terhindar dari fitnah dan kebohongan. C. Mendapatkan pahala. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang mengenakan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya sudah presentasi ya. Iya. Perhatikan, tadi sangat banyak sekali pendapat-pendapat setiap kelompok yang sangat luar biasa sekali. Di antaranya adalah apa yang pertama itu hikmah melaksanakannya. Tadi ada beberapa pendapat yang sudah menyampaikan. Ada apa saja tadi hikmahnya? Ada apa? Hikmahnya banyak sekali ya. Yang pertama apa? Kelompok 3 apa? Mendapatkan kepercayaan diri dari orang lain. Terus juga kalian memberikan contoh dari berbagai ya lingkungan keluarga. Contohnya apa? Tadi apa yang menyebutkan keluarga mengakui kesalahannya. Akhirnya apa? Ya bisa dipercaya antara orang tua dengan anak. Anak ini tidak mudah berbohong. Terus di masyarakat apa? Contohnya meminjam, mengembalikan, meminjam alat, mengembalikan. Terus apa lagi? Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Terima kasih sudah berpresentasi dan sangat luar biasa tadi berdiskusi mulai dari awal sampai akhir dan hasilnya luar biasa. Punya pendapat masing-masing dan pendapat itu silakan diterima dan kalian punya pendapat masing-masing menanggapi persoalan yang ada di lembar LKPD tadi. Baik, selanjutnya adalah saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalau kalian diberi amanah oleh guru untuk mengerjakan PR di rumah, coba siapa yang masih sering kalian mengerjakan PR di sekolahan? Ada? Oh ada, jujur ini sudah jujur, bagus, jujur. Dah turun. Baik, ada yang ketika diberi amanah dari sekolahan, tugas dari guru, dia punya karakter harus dikerjakan di rumah, jangan sampai dikerjakan di sekolah. Ada yang seperti itu? Ada? Apa kalian pura-pura lupa atau tidak mengerjakan lalu dikerjakan di sekolahan? Ada? Ya, ada beberapa ya. Ada beberapa anak yang sering lupa, ada beberapa anak yang tetap mengerjakan di rumah. Selanjutnya adalah kita bisa bersama-sama mengambil pelajaran bahwa amanah dan jujur itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan kita harus ditanamkan apa? Amanah dan jujur itu. Karena apa? Dua hal ini
yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Amanah dan kejujuran itu adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Kiranya ada beberapa hal yang saya kata-katanya kurang jelas, mohon dimaafkan. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis nanti yang bersama-sama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan